Yang lebih kacau lagi bilang pokoknya setor aja, nanti akan otomatis jalan. Kalau hidup sebegitu gampangnya cari duit, ya semua orang di dunia ini nggak perlu ada yang kelaparan toh. Iya, justru dengan itu. modal kecil loh, lebih hebat kan? Tidak perlu kerja dengan modal kecil. Ini kan udah menjanjikan luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi kita di edukasi keuangan bersama Brother Ryan Filbert yang sangat luar biasa, khususnya di dalam acara Level Up Podcast bersama Hello Life di dalam V-Office. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau sudah ketemu wajahnya Bro Ryan Filbert ini, pasti ini wajah-wajah keuangan ini. Kita akan lebih cerdas secara finansial, khususnya industri Forex. Kita akan belajar sehingga ditepislah stigma-stigma buruk di masyarakat kita tentang Forex. Jangan kayak saya dahulu gitu ya. Nah, saya di beberapa episode belakangan kayak pengakuan dosa aja. Akhirnya di netizen itu ngomong gini, hore, akhirnya Pak Chandra positif apa Forex. Serius ya? Serius. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Makanya Pak Chandra belajar dulu katanya gitu. Nah, sekali lagi karena sekali lagi menemukan guru yang tepat itu langka. Jadi kita tidak bisa karena saya orang awam ya, saya memposisikan orang awam ya. Saya kan pasti dengar rumor itu adalah yang menjanjikan, yang hebat-hebat, yang korban berjatuhan, itu yang lebih banyak. Nah, kalau yang benar ya menurut saya sangat langka. Tapi saya menemukan sahabat yang hebat ini, reputasinya luar biasa, bisa memberikan statement-statement yang kalau menurut saya ini ya sudah pakar Forex puluhan tahun baru bisa memberikan statement seperti ini. Tapi kita dari konten kali ini kita itu bisa dapatkan sebuah edukasi yang menurut saya langka dan Anda sulit kalau mau dapat edukasi seperti ini. Nah, episode sebelumnya Bro kita akan bahas tentang mengapa Forex itu harus pakai broker lah, kemudian dalam dunia Forex itu manipulasi apa yang terjadi di episode 17. Jadi Anda silakan search episode 17. Kali ini di episode 18 kita akan bahas mengapa banyak broker Forex itu yang makan duit nasabah. Wah, ini nggak enak banget ini. Makan duit nasabah, terang-terangan ini ya. Kamu pernah dimakan nggak? Kalau kamu pernah dimakan, stay di konten ini, tonton sampai selesai setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Brother, banyak sekali duit nasabah dimakan. Saya boleh katakan ya, kalau orang pernah cicip-cicip Forex, saya berani garanti 1.000 yang pernah masuk Forex, bisa jadi ini 10.000 yang rugi. Kenapa saya ngomong 10.000 yang rugi? Karena 1.000 ini ngomong negatif ke 9.000 orang. Iya. Akhirnya 9.000 orang nggak tahu yang benar. Dan akhirnya dia mendiskreditkan industri ini. Jadi industri yang berbahaya, industri perjudian, industri yang nggak benar dan sebagainya. Karena 1.000 orang yang kena makan ini tadi berarti. Makanya Pak Ryan ini kan agak sulit mengedukasi bangsa yang sudah trauma ini. Karena makan ini gimana ini? Baik. Ya, ceritanya gimana? Saya mesti klarifikasi. Harus klarifikasi. Klarifikasi di channel yang besar, Pak. Ya, supaya yang 9.000 ini nyadar gitu ya. Iya, pertama kalau ditanya kenapa makan ya pasti karena lapar. Karena lapar. Iya, ada logika berpikir dalam kita membuat bisnis ya. Kadang-kadang bisnis, ada memang bisnis yang memang dibuat pertama kali memang mau makan orang, Pak. Tujuannya memang niatnya nipu orang ya. Jelek dari awal. Tapi ada bisnis yang awalnya bagus tapi berujung dengan makan. Biasanya asalnya bagus tapi ujung-ujungnya scam juga. Karena lapar bisa jadi. Karena lapar. Ya kan? Nah, sekarang akan saya coba bahas begini. Pertama, kalau disebut makan artinya adalah rugi. Artinya semua orang yang rugi dalam trading Forex artinya dimakan broker. Itu namanya nggak fair. Kenapa? Karena yang namanya broker itu sebenarnya kan adalah penyampai pesanan kepada bursa. Jadi dia ini adalah penyampai pesanan. Sama kayak agen pengiriman barang. Kalau agen pengiriman barang itu nganter barang, ternyata barangnya rusak, itu ada dua kejadiannya. Satu adalah karena perjalanan dan kesalahan dia sehingga rusak, atau dikirim dari awal juga sudah rusak. Betul seperti itu ya, Pak. Dan keputusan membeli barang itu kan tidak datang dari si agen pengiriman, tapi dari yang ngirim ataupun dari yang menerima barang, Pak. Nah, berbicara mengenai yang mengalami kerugian ini, yaitu misalnya di kita itu mau beli, misalnya kita bicara kalau komoditi, misalnya dalam trading Forex dan komoditi itu adalah beli emas. Kalau namanya membeli emas dan harganya turun, rugi, dan kita salahkan kepada toko emasnya, rasanya juga aneh. Nggak fair. Iya kan? Karena apa? Karena toko emas itu kan hanya menerima, kamu mau beli, nih,
barangnya. Kalau mau jual nih barang, Ya. silakan ambil barang kasih ke saya. Nah, si broker forex ini kan adalah menyampaikan pesanan dari yang mau beli dan yang mau jual kepada bursanya. Kalau terjadi transaksi seperti ini, segala jenis kerugian dan keuntungan itu ya belongs kepada yang melakukan transaksi. Semua ini baik bursa, baik si brokernya itu ya makan komisi. Jadi kalau misalnya dimaksud adalah makan rugi pasti makan, saya katakan itu mungkin tidak cocok karena kalau dalam keadaan transaksi dalam ini konteksnya jelas-jelas nasabah yang dirugikan. betul. Nah, Ya. sekarang Padahal katanya Bro Rian, forex ini kan industri yang paling fair, betul. paling transparansi. Betul. Nah, makan itu maksudnya nanti kita akan bahas cara makannya gimana Nah, oke. supaya orang itu paham gitu loh. Betul. Jadi artinya memang betul-betul duit nasabah yang dirugiin gitu. Konteksnya itu seperti ini. Makan kasar, Pak. Makan kasar bisa setor, nggak bisa tarik. Nah, contoh ya kayak episode sebelumnya ya. Ya. Top up. Bahasanya top up, kalau nggak profitmu hilang gitu ya. Betul. Ini namanya broker makan dan kasar. Broker makan dan kasar. Kasar sekali. Kenapa? Orangnya uang masuk nggak pernah bisa keluar kok. Nggak bisa withdraw. Iya, nggak bisa withdraw. Itu makan. Entah dimakannya sama siapa, broker kong kali kong dengan siapa kita nggak pernah tahu. Iya. Ya intinya adalah kalau kita transaksi kelihatannya untung tapi nggak bisa ditarik, itu mah makanan paling kasar. Nah, yang kedua Pak, sengaja dibikin rugi. Sengaja dibikin rugi, yaitu ya Iya. relate dengan episode sebelumnya, yaitu Iya. manipulasi. Betul. Kalau dibikin rugi kan, sorry kamu loss. Iya, iya. Nah, kalau kenapa kamu loss-nya harus dilihat apakah benar loss-nya sama dengan pasar yang sedang bergerak. Nah, yang orang suka salah paham adalah dia berpikir begini, kalau ada broker forex, saya buy, maka broker forex yang sell. Oke. Jadi kayak bandar judi. Ya, jadi kalau misalnya berpikir seperti itu, dia bilang, oh berarti kamu sebagai broker forex memang selalu berpikir akan berlawanan sama saya, sehingga kamu ingin saya loss. Ya. Pemikirnya Memang tujuannya untuk supaya kalian loss. jadi begitu kan? Ya. Kan Di tidak. setting ya. Nah, padahal broker itu menyampaikan pesanan seperti agen pengirim barang. Ya. Jadi dia tidak tahu dengan untung dan rugi karena saya cuma menyampaikan pesanan. Iya, iya, iya. Makanya iya. tanyalah kepada Yang nakal ini berarti brokernya ya. yang nakal. Kalau nakal kasar kan tadi Pak, sengaja dibikin untung tapi nggak bisa ditarik, sengaja dibikin rugi sehingga kamu nggak bisa narik uang, ya habis kalau sudah rugi kan. Iya. Manipulasi sebenarnya, relate dengan yang sebelumnya. Relate dengan sebelumnya. Nah, oke. Silakan Pak, Bapak dulu. Saya nanya dulu. Terus cara broker makan duit nasabah itu ciri-cirinya seperti apa? Oh, ciri-cirinya Iya. Pak. Ciri-cirinya manipulasi. Jadi sebenarnya nggak Ya bisa kayak kembali ke episode sebelumnya. nggak bisa nonton podcast yang ini sebelum nonton podcast yang sebelumnya. Karena sebenarnya Yes, guys, ini masih relate ya. Jadi episode 18 ini Anda harus betul-betul pelajari episode 17. Betul. Kalau enggak, Anda nggak akan relate dengan apa yang kami Betul. sampaikan. betul. Jadi ketika kita bicara makan, sudah pasti dia akan melakukan manipulasi, Pak. Kenapa? Karena kalau dia memang tidak melakukan manipulasi, yang dia makan adalah komisi Komisi. dan spread. Udah. Oh, dua ini yang berpotensi untuk dimakan duit nasabah ya. Yang ini yang makan halal, Pak. Makanan halal. Makanan halal. Iya, Di iya. luar negeri itu yang makanannya nggak halal. Kalau yang halal gimana? Coba dibahas dulu. Yang makan yang halal. Makanan halal. Saya udah bilang, Pak, pokoknya Bapak setiap kali buka satu lot, saya terima komisi $5. Ya, Jadi Bapak mau untung berapa, rugi berapa, saya selalu cas $5. nggak peduli. Nggak peduli. Ini komisi halal ini. Ya, halal. Halal. Karena fair, ada perjanjian. Betul. Ya, oke. Makanya saya pernah bilang dengan kasar, kalau kamu ngikutin kata-kata broker beli dan jual, broker itu cuma punya 2 kata-kata sama kamu. Iya. Good luck and thank you. Iya. Kenapa? Karena Always. sebenarnya dia kagak ada keuntungan lain selain Lu mau untung mau rugi nggak peduli gue dia. terima $5. Yes. Saya terima $5. Makanya saya bilang waktu dia pencet buy, good luck. Dan setelah dia selesai transaksi, thank you. Kenapa? Karena Iya. saya pasti dapat $5-nya. Iya. Jadi saya makan halal, Pak. Iya, Nah, iya, yang iya, kedua adalah spread. Harga beli sama harga jual nggak pernah bisa sama. Iya. Karena bukan harga satu harga. Sama kalau kita melakukan transaksi valuta asing, kita pergi ke money changer, kita pergi ke bank. Iya. Pasti ada kontrak beli berapa, Mbak? Iya. Saya punya barang, kontrak jual berapa sekarang? Pasti ada jarak. Pasti. Nah, jarak itu adalah untung dia Spread. juga. Betul. Nah, mau untung dia $1.000, $100, Ya. itu halal.
Karena pinter-pinternya sih itu. Mungkin dia jual money changer-nya di tempat yang sepi, nggak ada orang, satu-satunya dia, ya halal-halal aja dia mau markup, spread-nya lebih tinggi, mau nggak mau daripada orang kepepet kan? Betul. Nah, oke, itu yang halal. Lah ya kalau yang nggak halal? Nah, yang nggak halal itu ya, satu, dia bilang, oh enggak, kamu transaksi di tempat saya bisa untung terus, bener untung. Oh, itu penipuan. Nggak benar bisa ditarik, karena dia manipulasi. Manipulasi. Kalau misalnya dia lakukan transaksi di sini lebih sering loss-nya. Loss ini apakah karena ngeliatin harga pasarnya sama dan loss berarti salah pelaku. Tapi kalau harga pasar naik dia turun sendiri, nah ini manipulasi lagi kan Pak? Manipulasi lagi. Membuat si pelaku bisa pada rugi. Yang jelas ada satu Pak, pemahaman yang tidak boleh dipegang lagi sama apa itu? Orang-orang. Bukan artinya saya sebagai trader beli, maka broker saya akan ambil posisi jual. Oh. Itu kayak orang judi, Pak. Kan kalau judi gitu, saya tim A. Berarti tim A berarti tim B-nya yang dipegang adalah si bandar. Bukan begitu. Kenapa? Karena ini penyampai pesanan. Penyampai pesanan. Karena apa? Ini agen broker. Broker itu adalah mengantarkan. Sama kayak kurir kirim kita yang sama kayak kurir lah, ekspedisi. Jadi jangan sampai salah paham di sini. Jadi tidak ada keinginan yang namanya broker. Pelakunya kalah. Sama seperti pemikirannya kalau kita mengasuransikan diri kita, berarti perusahaan asuransi ingin kita kenapa-napa. Perusahaan asuransi nggak ingin kita kenapa-napa. Kenapa? Biar kagak perlu bayar klaim, Pak. Iya, jelas. Nah, yang namanya broker forex juga ingin kita itu jangan pernah bangkrut. Kenapa? Jangan pernah rugi. Biar dia terus transaksi terus. Biar dia transaksi terus. Logikanya seperti itu. Betul. Jadi pemahaman sama kayak bank berharap kalau ngasih kredit ke orang bisnisnya jalan terus. Bukan mau ngambil bukan mau ngambil agunan. Betul. Karena banknya semakin pusing kalau bisnis kita berjalan, dia kan bunganya juga secara itu kan aman terus karena industrinya bisa hidup gitu. Kalau ngambil agunan emang dia itu pedagang properti kan bukan? Bukan. Gitu. Jadi kita harus kembalikan ke marwahnya dan daripada industri ini dan setuju. Kalau enggak, kita jadi suzon mikirin jelek. Tapi memang betul ada broker-broker yang kurang ajar. Makanya jangan cari broker yang kalau di googling aja nggak ketemu. Nggak googling aja nggak ketemu. Reputasinya nggak jelas. Betul. Company profilnya nggak jelas. Betul. Teliti sebelum membeli, guys. Kembali lagi. Makanya jangan sampai cuman gara-gara iming cuan ngajak orang pula, korbannya semakin berjatuhan. Iya, yang lebih kacau lagi bilang pokoknya setor aja, nanti akan otomatis jalan. Kalau hidup sebegitu gampangnya cari duit, ya semua orang di dunia ini nggak perlu ada yang kelaparan toh. Iya, justru dengan itu. Modal kecil loh, lebih hebat kan? Tidak perlu kerja dengan modal kecil. Ini kan udah menjanjikan luar biasa. Sangat. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu broker makan duit itu kayak gitu ya. Selalu ada sama gitu ya. Kan ini pertanyaan saya ciri-cirinya ya. Modal kecil tanpa resiko. Wah, ini 1 bulan pasti. Itu sudah ciri-ciri mau makan duit nasabah itu ya. Ciri akan dimakan. Dan biasanya dikasih seneng karena cuan dulu di awal. Biar tambah gedean nih. Karena kalau pyramid scheme itu kan selalu awalnya kan enak ya. Tapi saya selalu punya pyramid scheme itu kadang-kadang kalau belum kecium dia bisa bertahan sampai maksimal 2 tahun. Skema piramida, Ponzi itu. 2 tahun dia sudah harus pay out, dia sudah harusnya cut loss. Nah iya, sama kayak perbincangan kita mengenai rokok. Yang lalu-lalu. Kalau dia nggak segera cut loss, dia harus pay out lagi. Mau komisi dari mana? Itu sudah ciri-ciri ya. Once money in lebih kecil daripada money out ya, it's time to exit. Iya. Dan cuman pakai baju orange sih, ya setelah keluar kaya raya lagi mungkin. Jangan dipakai baju. Jangan dipakai baju ya, aduh. Makanya. Oke, terus pertanyaan kedua. Broker nakal sama broker terlisensi itu perbedaan paling utamanya di mana sih? Iya, menjadi broker yang terlisensi itu sulit loh Pak. Jadi keniatan seseorang untuk berbuat benar itu adalah dimulai dari niatnya. Niat secara legalitas itu susah untuk mengcomply secara legalitas dan juga besar dari setoran modal. Misal di Indonesia mau buka broker forex, itu SOP-nya itu 3 jengkal Pak. 3 jengkal harus dipenuhi. Harus ada fit and proper dari direktur, dari komisaris, pemegang saham di cross check. Apakah memang punya kapabilitas untuk memodali perusahaan ini just in case bleeding.
Oh. Harus dilihat dari SPT-nya. Tidak boleh ada kegiatan yang merugikan dalam sudut pandang misalnya pernah pilot perusahaannya. Lalu dalam keadaan banyak sekali cicilan tunggakan di perbankan. Itu dilihat, Pak. Jadi dari hal itu semua kan sebenarnya suatu bentuk untuk membuktikan bahwa si orang ini atau si perusahaan ini berniat untuk berbisnis dengan benar ya, Pak. Legalitasnya dilihat, setoran modalnya mana? Bukti setoran modal, bukti diaudit oleh kantor akuntan publik. Itu nggak gampang semua loh, Pak. Ini ngomong di atas mulut begini, implementasi bisa 1 tahun loh, Pak. Dan itu kan sudah hire karyawan begitu banyak. Berarti ya hal seperti ini adalah ciri dari kenapa broker terlisensi itu pasti akan memiliki sedikit lebih mahal. Dia membayar lebih mahal dengan seluruh ketentuan yang ada. Dibandingkan saya ngasal-ngasal bikin broker-broker yang white label di luar cuma modal 7.000 US aja sudah jadi, Pak. Ya kan kalau di sini ratusan M, Pak. Untuk jadi sebuah perusahaan broker forex yang benar. White label itu cuma $7.000. $7.000. Murah amat. Murah banget katanya. Kalau Bapak saya bisa. Di sini harus ratusan M. Untuk broker terlisensi. Betul. Nah, guys, ini yang harus kalian ketahui ya, karena ini industri keuangan yang cukup tua juga ya. Ya, saya rasa pengetahuan seperti ini tuh harus, jadi kebonafitan perusahaan itu jelas. Ya, jadi jangan sampai karena broker abal-abal itu, apalagi cuman white label yang begitu gampang, di luar negeri pula, nggak tahu negaranya mana. Anda nggak peduli itu negara mana, tapi Anda itu sudah pasti rugi dan merugikan orang gara-gara tadi cuan yang begitu besar itu tadi. Word of mouth-nya menghancurkan itu. Word of mouth-nya. Nah, brother, jadi artinya kalau ini sampai ratusan M, berarti broker terlisensi ini, wah, nggak mudah ya. Artinya kalau saya kan banyak sekali mengurus licensing terkait dengan perusahaan-perusahaan industri keuangan di Indonesia, Pak. Itu ya ada yang hampir T, setengah T itu setoran modalnya loh. Setoran modal setengah triliun. Jadi di Indonesia ini untuk bikin perusahaan industri keuangan itu modalnya nggak ada yang ratusan juta. Nggak ada, itu udah M semua. Dan bayangkan ya Pak, waktu kita mau mengajukan perizinan, itu bukannya kita bikin izin dulu, tapi dia lihat kesiapan operasional. Dan ada antrian Pak, dan sometimes bisa 6 bulan. Bayangkan kalau kita sudah hire karyawan 10 saja, 6 bulan nunggu dikasih izin. Berarti kan kita sudah bleeding cost di awal, saya 4 juta kali 10. Dan siapa yang mau berani bayar harga kayak gitu? Tapi dia tujuannya memang brokernya benar, karena terlisensi. Karena memang niatnya bisnis yang benar gitu. Betul. Makanya memang kadang orang bilang, oh kenapa bikin perizinan di Indonesia susah? Loh kalau dibikin terlalu gampang nanti semakin banyak oknum. Nah gini bro ada edukasinya nggak? Setiap hari apa itu biasanya? Kalau saya bersama Okta Invest Sama Berjangka, karena saya ditunjuk sebagai brand ambassador untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terkait dengan forex. Terus kita setiap hari Rabu jam 7 malam di RF Channel on YouTube kita itu live trading Pak. Dimana live trading ini pertama kita tidak langsung membaca pergerakan pasar, tapi kita lebih kepada tanya jawab. Banyak sekali yang selalu setiap kali itu ada selalu pertanyaannya berulang. Namun nggak apa-apa, bagi saya berulang itu bagus karena orang yang sudah lama dengan mengulang itu kan bagus. Repetition is a mother of skill. Suatu hal yang diulang akan menjadi ibu dari segala ilmu. Betul. Jadi setiap hari Rabu jam 7 malam di RF Channel kita 1 jam kita live trading. Edukasinya itu menjanjikan keuntungan kah? Nggak ada, kita ngasih tahu resiko terus, nakut-nakutin orang nggak? Tapi ya itu tadi ya, kalau yang menjanjikan keuntungan itu selalu jauh lebih ramai daripada yang nakut-nakutin gitu ya. Iya, karena biasanya kan orang berpikir bahwa menjanjikan keuntungan itu kan gula ya Pak. Gula. Mereka datang gitu karena mungkin dengan sebuah kendaraan mewah, dengan sesuatu yang katanya bisa di depan kolam renang saja menghasilkan uang, bisa begitu. Saya juga kemarin liburan 2 minggu saya pakai handphone. Udah bisa, udah 18 tahun Pak. Tapi fleksinya kurang canggih sama yang scammer-scammer itu. Kalau kita malah malu kayak gitu. Malu-malu gitu ya kan. Iya, malah ngasih tahu resikonya terus gitu ya. Kita harus kasih tahu resiko. Tapi beliau juga bisa flexing gitu loh guys. Iya, beliau itu juga bisa flexing. Makanya saya juga pantau Instastory, bisa juga flexing lagi main salju. Tapi nggak mau. Karena apa? Karena edukasinya bener gitu loh. Takutnya orang cuman pengen main saljunya tapi nggak mau ambil risikonya kan. Iya, dia lihat
lihat hasil akhir tanpa proses. Mana ada orang bisa 18 tahun, bro. Bisa seperti ini gitu loh. Tanpa, nah orang kan lihat sebulan yang lalu iklannya ya. Saya langsung menghasilkan. Nah, Indonesia kayak gitu yang jalan. itu jualan obat diet, Pak. Dan Forex pun digituin gitu. Iya. Dan ini yang jadi masalah. Jadi Rabu itu edukasinya yang nggak suka kamu dengar, kamu harus dengar juga gitu ya ceritanya. Ya karena kita bicara ini kalau misalnya kita membuat trading plan, bahwa trading plan itu adalah bukan mempersiapkan keberhasilan, tapi lebih kepada mempersiapkan kalau gagal. Yes. Jadi iya itu penting gitu. Dalam industri keuangan tuh kata-kata mitigasi risiko tuh bukan bahasa keren, Pak. Enggak. Kalau kejadian, Jelas. kita jadi tahu mesti ngapain. Harus tahu ngapain. Jadi sebelum tsunami terjadi, apa saja yang harus dipersiapkan di pinggir pantai. Betul. Baru kita tahu. Betul. Kayak orang Jepang itu loh. Iya. Ya, karena dia sudah Sebelum naik pesawat, kalau ada pintu pesawat diberitahu dulu. Betul. Kamu duduk di badan pesawat, kamu harus ngapain. Betul. Ya, harus seperti itu ya. Bukan artinya akan jatuh juga. Akan jatuh juga gitu deh, tapi dipersiapkan gitu. Dipersiapkan Ya. untuk kemungkinan terburuk. Guys, episode 18 ini sangat menarik, yaitu dari sinilah kita bisa sadar bagaimana broker itu yang makan duit nasabah. Yes. Baik yang dengan cara yang halal maupun yang tidak halal. Kalau Anda mau tahu cara manipulasinya, Anda lihat di episode 17. Yes. Dan nanti di episode berikutnya akan semakin lebih menarik. Kita tutup dulu episode 18 dengan salam hebat luar biasa.